Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membedah materi mengenai melepaskan cemas, aliran rezeki deras. Jadi banyak orang mengira datangnya rezeki itu jika kita bekerja keras, bekerja cerdas, berbisnis ataupun pintar investasi dan lain-lain. Padahal suasana hati juga berpengaruh terhadap kelancaran rezeki kita. Jadi hubungan hati itu berkaitan erat dengan datangnya rezeki atau harta yang akan mendatangi kita. Rezeki akan mendatangi orang yang hatinya itu bersih atau jernih. Makanya kebanyakan orang yang memiliki masalah ekonomi ataupun finansial itu biasanya suasana hatinya dipenuhi dengan kecemasan, kekhawatiran, amarah, dan lain sebagainya. Sebenarnya cemas itu manusiawi. Namun secara iman, cemas itu berarti kita meragukan bahwa Allah telah menjamin rezeki hambanya. Dan secara akademik, ketika tubuh masuk ke mode survival, hormon kortisol atau hormon kegelisahan itu muncul. Jadi yang bisa menyebabkan sifat cemas kita itu muncul gitu. Dan secara tasawuf, cemas itu bisa menghalangi turunnya rezeki. Hati kita itu menolak rezeki yang datang jika kita selalu bersifat cemas. Sesuatu semakin menjauh, termasuk rezeki, bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena kita lupa bahwa kelancaran rezeki tidak hanya datang dari kerja keras tadi ataupun kerja cerdas, tetapi dari batin yang tenang. Jadi kita hanya perlu melepaskan genggaman cemas sehingga ada ruang bagi arus rezeki kita itu datang. Nah, bagaimana sih cara melakukannya? Yang pertama, kita bisa membersihkan pipa rezeki kita yang tersumbat. Nah, pipa rezeki kita tersumbat itu karena apa? Yang pertama bisa disebabkan oleh dosa-dosa yang kita perbuat. Jadi yang pertama kita bisa melakukan atau melepaskan emosi negatif yang menumpuk yang bisa menghambat aliran keberkahan rezeki kita. Lalu kita hapus kerikil dosa demi kelancaran hidup dengan memperbanyak istighfar ya, karena itu bisa menghapus kerikil-kerikil dosa kita dan memperlancar aliran rezeki kita. Dan ubah energi cemas atau kekurangan menjadi energi mengalir. Ubah energi cemas menjadi energi yang berkecukupan ataupun energi yang melimpah. Dan yang kedua, yakinkan bahwa rezeki sudah dijamin. Rasa cemas bukan muncul karena rezeki tidak diberikan Allah, tapi karena kita meragukan Ar-Razzaq atau Sang Maha Pemberi rezeki. Gimana cara kita meyakinkan bahwa Allah itu sebagai Ar-Razzaq? Yaitu sering-sering ucapkan dalam hati bahwa aku yakin rezekiku sudah dijamin Allah, tidak akan tertukar, tidak akan terlambat, ataupun tidak akan terlewat. Aku yakin sumber rezeki bukan hanya dari manusia, jabatan, atau usaha semata, melainkan dari Allah yang menggerakkan segalanya. Aku percaya saat aku tenang dan bersyukur, Allah menyiapkan jalan rezeki kita dari yang tak disangka-sangka. Aku yakin rezeki bukan hanya uang, tetapi juga kesehatan, kasih sayang, ilmu, dan keluarga yang menyayangi kita. Sering-sering meyakini bahwa rezekiku sudah dijamin deras. Tugasku bukan cemas, tapi ikhtiar yang berkualitas. Dan yang terakhir, melewati jalan tol menuju rezeki tak terduga. Yaitu kita bisa mengusahakan rezeki dengan jalur bumi dan jalur langit. Contoh jalur bumi, kita bisa bekerja, menjadi ahli, berbisnis, investasi, dan membuat keputusan finansial yang cerdas. Sedangkan untuk jalur langit, kita bisa mendekatkan hubungan kita dengan Allah dan mencari keberkahan usaha, sering-sering membahagiakan orang-orang di sekitar, serta melakukan amalan-amalan luar biasa. Jemput rezekimu dengan jalur bumi dan lakukan jalur langit agar rezekimu diantar. Seperti kata Jamil Az-Zaini, cemas menutup, syukur membuka, takut menghambat, percaya mengalirkan. Maka lepaskan cemasmu dan biarkan Allah bekerja melalui tenangmu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.